Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan saya buat kelas 8. Kakak kelas kalian biasa manggil saya Dilan. Ya, saya adalah Bapak Yasin atau yang biasa dikenal Bapak Kece. Baik, hari ini kita akan memulai KBM di tahun ajaran baru 2020-2021. Kalian masih berada di masa-masa yang mengkhawatirkan, masa-masa yang mencemaskan. Tentunya ini ujian bagi kalian. Jangan sampai hal ini membuat kalian lupa untuk bersyukur kepada Allah. Tetaplah menjadi pelajar yang pandai bersyukur kepada Allah. Di samping itu pula, jadilah pelajar yang kuat, yang tangguh. Karena boleh jadi ujian corona ini menjadi bagian untuk memberikan pengajaran kepada kalian betapa hidup ini penuh tantangan. Hidup ini penuh rintangan, hidup ini penuh cobaan. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan adanya pandemi atau ujian seperti ini kalian semakin kuat. Kalian semakin mandiri, yang insya Allah ini menjadi bekal buat kalian menghadapi tantangan zaman di kemudian yang lebih berat. Sehingga kalian bisa menjadi generasi yang baik, generasi yang mandiri, insya Allah. Oleh karena itu, yakin, tawakal kepada Allah. Insya Allah hal ini bisa berlalu semua. Baik, kita akan memulai pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam ini dengan bab yang pertama. Silakan dikeluarkan buku ini. Ya, buku Pendidikan Agama Islamnya buat kelas 8. Dibuka bab pertama. Ya, bab pertama itu bab iman kepada kitab-kitab Allah. Tentunya juga pelajaran ini pelajaran yang pernah kalian pelajari di waktu kelas SD. Tinggal saat ini untuk lebih mendalam mempelajarinya. Sebelumnya saya akan sampaikan terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah bagaimana kalian mampu menyebutkan kitab-kitab Allah beserta para penerimanya atau para rasul yang menerima kitab-kitab Allah. Yang kemudian kalian bisa membaca dengan baik dalil Al-Quran surah Al-Maidah ayat 16 yang berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Dan juga kalian mampu menguraikan isi kandungan kitab-kitab Allah, terkhusus yakni kitab Al-Quran. Sudah dibuka bukunya? Kalau sudah dibuka, mari coba kita merenung. Kita berpikir apa jadinya bila Allah tidak menurunkan Al-Quran. Maaf, Allah tidak menurunkan kitab-kitabnya. Kita sebagai hambanya ketika hidup di dunia ini tidak ada buku pedoman, tidak ada buku petunjuk apa yang akan terjadi. Nah, itulah salah satu hikmah kenapa Allah menurunkan kitab-kitabnya. Yang tentunya itu semua agar bisa kita jadikan buku pedoman, buku petunjuk dalam hidup kehidupan kita. Terkhusus di saat kita menghadapi COVID-19 ini. Tentunya kalau kita bukan orang beriman, kita akan senantiasa gelisah, kita akan senantiasa gundah, bahkan kita menjadi orang yang takut. Tapi kalau kita yakin kepada Allah dan kita senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai buku pedoman, bahwa di dalam Al-Quran dijelaskan walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Di ayat ini bahwa setiap hamba akan diberikan ujian oleh Allah. Salah satunya al-khawf, rasa ketakutan. Ketakutan dalam hal ini karena kita takut dengan virus corona, takut tertular virus corona. Tapi itu semua kalau kita merujuk kepada Al-Quran, kita kembali kepada Al-Quran, maka ketakutan ini bisa kita obati. Dengan apa?
dengan senantiasa kita tawakal, kita serahkan kepada Allah. Kita berserah diri kepada Allah. Di samping kita dalam hal ini tentunya untuk senantiasa menjalankan protokoler. Bagaimana agar kita senantiasa memakai masker, selalu cuci tangan, jaga jarak, social distancing atau physical distancing. Yang itu semua ikhtiar agar kita tidak terpapar, agar kita tidak tertular. Tapi jangan lupa, mari kita senantiasa setelah kita ikhtiar, kita tawakal kepada Allah. Sehingga kita menjadi pribadi yang tidak takut, tidak berlebihan, tidak lebay. Oke, baik. Itulah pentingnya kita menjadikan kitab-kitab Allah, terkhusus Al-Quran, sebagai kitab kita menjadi buku pedoman, buku petunjuk dalam hidup kehidupan kita. Nah, baik. Kalau sudah ada bukunya, coba kalian buka di halaman 5. Di halaman 5 itu ada dalil yang menunjukkan pentingnya iman kepada kitab-kitab Allah. Quran surah Al-Maidah ayat 16. Quran surah kelima. Ya. Kita baca atau kalian dengarkan, saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Jelas, orang yang mengikuti petunjuk Allah, orang mengikuti petunjuk kitab-kitab Allah, insya Allah dia akan bisa melalui ujian demi ujian, atau dengan kata lain, dia akan senantiasa mendapatkan keselamatan karena dia mengikuti petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalam kitab-kitab Allah, terkhusus Al-Quran. Anak-anakku yang berbahagia, saat ini atau hari ini kalian, Bapak kasih tugas untuk mengerjakan tentang sebutkan apa hikmah diturunkannya kitab-kitab Allah. Ya, sebutkan 5 hikmah diturunkannya kitab-kitab Allah. Yang kemudian sebutkan juga 5 hal yang terjadi apabila tidak diturunkan kitab-kitab Allah. Saya kira itu. Nanti untuk pengiriman tugasnya, saya akan kasihkan password atau kata kunci untuk mengirim tugas nanti di Google Classroom dengan wali kelasnya. Nanti kalian bisa mendapatkan password untuk mengirim tugas di Google Classroom. Bisa meminta passwordnya dengan wali kelas kalian masing-masing. Itu saja pertemuan kita pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!